Pembangunan ruang kelas baru dan rehab 2 ruangan kelas di SDN 2 Mekarsari, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, membuat kepala sekolah sangat kecewa berat dengan hasil bangunannya yang tidak sesuai dengan yang di RAB. Yang mana sekolah tersebut mendapatkan bantuan pembangunan ruang kelas baru tahun 2023 senilai Rp129.594.000 dan untuk rehabilitasi gedung sebanyak 2 ruang kelas senilai Rp120.308.344. Meski pengerjaan telah selesai, namun hasil pengerjaan proyek pembangunan ruang kelas baru dan rehab 2 ruang kelas di SD Negeri 2 Mekarsari, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, membuat kepala sekolah merasa kecewa dan keberatan menerima hasil pembangunan, bahkan enggan untuk menandatangan. Bantuan merehab 2 ruang kelas sekolah SDN 2 Mekarsari terlihat dikerjakan asal jadi atau tak sesuai PRAB dan banyak bahan atau material bangunan lama yang tidak diganti terkesan dikerjakan asal-asalan hingga hasilnya sangat mengecewakan. Untuk pembangunan ruang kelas baru pun, kepala sekolah merasa prihatin melihat kondisi bangunan yang pengerjaannya tidak diselesaikan, atap masih dibiarkan terbuka, lantai masih beralaskan tanah, kaca-kaca jendela pun belum terpasang. Terkait dengan kekecewaan kepala sekolah SDN 2 Mekarsari, Kecamatan Bayongbong, Garut, Jawa Barat, saya akan coba tanyakan kepada kepala sekolah SDN 2 Mekarsari di luar studio. Saya sudah terhubung dengan Ibu Nurseha SPD. Bu Kepsek, bisa dijelaskan terkait dengan sekolah SDN 2 Mekarsari yang mendapatkan bantuan pembangunan ruang kelas baru dan rehab 2 ruang kelas. Silahkan untuk ditanggapi, Bu. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya perkenalkan dulu nama saya Nurseha, jabatan sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Mekarsari, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Perjalanan tentang bangunan yang sekarang saya terima, pengajuannya emang sudah lebih dari setahun, pengajuan rehab dan pengajuan RKB, dan alhamdulillah pada tahun 2023 sekitar bulan Ramadan akhir, alhamdulillah dapat rehabnya ada 2 kelas dan RKB-nya ada 1 kelas. Alhamdulillah, yang RKB-nya dari APBD dan yang rehabnya dari DAK gitu. Bu Kepsek, saat ini Anda begitu kecewa dengan kondisi pengerjaan rehab 2 lokal ruangan kelas. Kenapa dan ada apa Anda begitu sangat kecewa? Silahkan dijawab, Bu Kepsek. Terima kasih. Setelah beberapa bulan saya menerima RAB dari pemborongnya. Kemudian saya pelajari RAB tersebut, RAB rehab, kemudian RAB dari RKB, dan yang saya temukan adalah bahwa isi RAB itu ada kejanggalan-kejanggalan yang di luar logika begitu. Misalnya, contohnya, misalnya ada pembelanjaan kayu 14 juta, tapi kenyataannya kayu bekas yang dipakai. Kemudian pengecatan 9.600.000, tapi kenyataannya catnya cat yang murah begitu, Pak. Kemudian genting juga memakai genting bekas, kaso-kasonya juga memakai kayu bekas, pintunya nggak diganti, pintu lama yang nggak bisa dibuka malah tadi, nggak bisa masuk. Itu yang rehab. Saat ini Ibu berdiri di lokasi ruang kelas baru yang terlihat bangunannya belum selesai. Bisa diceritakan kondisi yang saat ini Ibu berdiri? Terima kasih. Saya juga sebenarnya sedih tapi sekaligus pengen ketawa gitu ya. Kan kita nih di sekolah, saya, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua sangat bangga mendapatkan RKB dan berhayal mendapatkan kelas yang bagus gitu, Pak. Yang bagus, bisa dipakai belajar, anak-anak senang. Tapi kenyataannya, kata pemborong ini katanya udah selesai, udah sesuai sama RAB dengan dana sekian gitu.
Tapi kalau dilihat seperti ini kan jadi apa ya, mubazir gitu ruang kelas baru tapi tidak bisa dipakai belajar. Jadi, saya sebagai kepala sekolah kecewa, guru-guru juga kecewa, apalagi peserta didik, anak didik saya. Kalau kelas seperti ini kan paling bisa dipakai main sepak bola, Pak. Pertanyaan terakhir Ibu Kepsek, apakah ada unek-unek yang Ibu Kepsek ingin sampaikan di segmen terakhir ini? Ini penutup, silahkan Ibu Kepsek disampaikan. Pertama mungkin untuk atasan saya, Dinas Pendidikan, mudah-mudahan dengan saya seperti ini, diwawancara seperti tidak ada maksud untuk menjatuhkan siapapun. Cuma saya berbicara apa adanya, bahwa ketika bantuan bangunan diserahkan ke pihak ketiga, kenyataannya seperti ini. Jadi silahkan dinilai sendiri. Eh, Mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kedepannya bagaimana baiknya bantuan itu apakah swakelola oleh pihak sekolah saja atau dikerjakan oleh pihak ketiga gitu. Jadi silahkan supaya jadi temuan gitu ya, dengan saya berbicara seperti tidak ada maksud untuk menjatuhkan siapapun. Kemudian untuk pemborong pesan saya, ya kita kan namanya juga kita menyayangi generasi muda, generasi penerus. Anak SD itu, peserta didik itu adalah generasi penerus yang akan menjadi tulang punggung negara. Jadi tolonglah kalau misalnya ada bantuan untuk sekolah itu misalnya tidak bisa semaksimal mungkin dalam mengerjakan proyek, minimal gitu, jangan terlalu minimal lah. Jadi harus bisa dipakai gitu kelasnya. Ini kan kalau seperti ini dapat kelas tapi nggak bisa dipakai nanti jadi mubazir, rusak sendiri nanti. Itu aja kalau buat pemborong, mudah-mudahan jadi pembelajaran juga dan tidak ada maksud untuk menjatuhkan siapapun. Terima kasih.